Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Linda, teman dekat Vina, diperiksa di Mapolres Cirebon terkait kasus pembunuhan di Cirebon tahun 2016. Diserang penyakit aneh, seorang warga di Garut kesulitan tidur selama 4 tahun. Seorang perempuan di Kuningan menjadi dalang pembunuhan suaminya sendiri. Seorang anggota Linmas di Kuningan dibunuh saat sedang tertidur di rumahnya. Tak disangka otak dari pembunuhan itu adalah istrinya sendiri. Polisi sudah menangkap 4 pelaku termasuk sang istri. Kepentingan penyelidikan. Kematian Iwan Miswandi, seorang linmas di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan dinilai janggal oleh warga. Karena adanya kejanggalan, warga pun melapor ke polisi. Tim Inafis Polres Kuningan kemudian mengidentifikasi dan autopsi jasad Iwan. Hasilnya kematian korban disebabkan pukulan benda tumpul di sebagian wajahnya. Polisi juga melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari beberapa saksi. Ternyata Iwan merupakan korban pembunuhan. Dalang dari pembunuhan ini tak lain adalah istrinya sendiri yang dibantu oleh 3 pelaku lain. Untuk menutupi aksi busuknya, istri korban merekayasa cerita jika korban meninggal karena kecelakaan. Pada saat korban sedang tidur di rumahnya, di dalam ruang tamu, eksekutor menghampiri istri korban dan di sana untuk meminta izin untuk melakukan kegiatan atau perbuatan tersebut. Lalu kemudian daripada istri korban mengizinkan dan memberikan kesempatan. Setelah itu dari istri korban berinisiatif untuk memberitahukan tetangga bahwa korban telah meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi di sana ada manipulasi terhadap perbuatan yang sebenarnya. Tak butuh waktu lama. Berbekal data dan keterangan saksi, polisi menangkap 4 pelaku termasuk sang istri. 1 pelaku yang merupakan eksekutor ditangkap di wilayah Karawang, Jawa Barat. Di mana keempat ini mempunyai peran masing-masing, ya. Ada sebagai eksekutor, ada sebagai otak pembunuhan perencanaan, dan ada yang turut serta membantu. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Mereka terancam penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis digerebek Satuan Narkoba Polresta Bandung. Usaha rumahan baru bernilai jutaan rupiah ini dijalankan 2 pelaku selama beberapa hari sebelum akhirnya digerebek polisi. 2 tersangka, Yadi dan Asif Permana, tidak bisa mengelak saat dibawa ke rumah kontrakan di kawasan padat penduduk di daerah Nagreg, Kabupaten Bandung. Sejumlah barang bukti narkoba dari bahan baku tembakau sintetis, cairan alkohol hingga alat pengepakan ditemukan dalam kamar rumah. Yadi dan Asif sebelumnya ditangkap karena sudah lama menjadi target operasi. Mereka menyulap rumah kontrakan menjadi home industri produksi narkoba jenis tembakau sintetis dengan omset jutaan rupiah. Sebelumnya kedua pelaku berperan sebagai kurir dari sebuah akun di media sosial. Namun kemudian naik kelas dengan memproduksi sendiri tembakau sintetis. Kasus home industri pembuatan tembakau sintetis. Ya, tembakau sintetis ini dengan tersangka inisial AY dan APS. Di mana AY dan APS ini pada awalnya bekerja menjadi kurir di salah satu akun. Ya. Sebelum dia sebagai kurir, pertama-tama 3 bulan sebelumnya mengkonsumsi terlebih dahulu barang-barang narkotika dari salah satu akun yang saat ini sedang kami lakukan lidik pengembangan. Kemudian setelah sebagai pengguna, AY dan APS ini sebagai kurir, di mana yang bersangkutan mendapatkan fee 10% daripada omset yang terjual. Jadi misalnya
Warga sekitar tidak menduga rumah kontrak ini dijadikan industri rumahan untuk produksi narkoba. Dua pelaku juga baru menempati rumah ini selama beberapa hari terakhir, sehingga tak mengundang curiga warga sekitar. Kesehariannya ini kayak gimana sih? Suka ada anak motor, biasa Banyak anak muda berarti ke sini ya? Ada curiga nggak Bu sebelumnya? Enggak curiga. Udah berapa lama Bu? Ini kontrak atau? Baru sekarang. Emang orang sini? Bukan orang sini. Orang luar. Kontrak katanya. Udah berapa lama kontraknya? Baru kemarin. Produksi narkoba rumahan ini baru dijalankan para pelaku selama 4 hari. Mereka menjual narkoba secara online dengan target pasar wilayah Bandung Timur. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 114, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Bocah yang terseret arus Sungai Cicati di Kabupaten Sukabumi ditemukan sejauh 5 km dari lokasi tenggelam. Naas, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Perjuangan tim SAR gabungan Posar Sukabumi akhirnya berbuah manis. Tim menemukan bocah yang tenggelam di Sungai Cicatih, Kabupaten Sukabumi pada radius 5 km dari lokasi korban tenggelam. Pencarian korban sempat terkendala derasnya arus sungai. Namun tim terus berjuang keras dengan mengerahkan perahu karet menyusuri aliran sungai. Sayang korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tim menemukan korban setelah mendapat informasi warga yang melihat sosok jasad di daerah Luilayung Sari, Kecamatan Cikembar. Korban atas nama Satria, warga Babakan Sirna, Tejo Jaya, Cibadak ditemukan sejauh 5 km dari lokasi tenggelam, tepatnya di Lewi Layung Sari, Desa Ubruk, Kecamatan Cikembar, dalam posisi telungkup dengan tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana dalam warna hijau. Jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Sekarwangi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Korban bersama 4 rekannya hanyut terbawa arus Sungai Cicati saat sedang bermain dan berenang. 4 rekan korban berhasil diselamatkan warga. Para korban terseret arus sungai saat aliran sungai tiba-tiba meluap dan mengalir deras. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ribuan warga, khususnya remaja, antri di bursa kerja yang digelar di Purwakarta. Antrian itu menjadi bukti saat ini sangat sulit mencari pekerjaan. Pada acara Bursa Kerja 2024, Dinas Tenaga Kerja menyediakan 1.500 lowongan kerja dan magang di luar negeri. Taman Pasanggerahan Pajajaran Komplek Pemda Purwakarta dipenuhi para remaja, khususnya mereka yang hendak mencari kerja. Para pencari kerja rela antre untuk mendaftar karena saat ini sulit mendapat pekerjaan. Bursa kerja kali ini diikuti oleh 30 perusahaan untuk penempatan kerja di dalam maupun di luar negeri. Setidaknya Disnaker Trans menyediakan 1.500 lowongan pekerjaan. Tahun 2004 ada sebanyak 30 perusahaan untuk penempatan di dalam negeri yang hebat. Kemudian juga ada perusahaan untuk penempatan luar negeri, ada formasi sebanyak 762 untuk penempatan dalam negeri, kemudian ada 490 untuk penempatan luar negeri, dan ada informasi untuk magang ke Jepang. Bursa Kerja 2024 disambut baik oleh masyarakat. Mereka menaruh harapan di sini agar lamaran yang diajukan dapat diterima oleh pihak perusahaan. Terus? Banyak pilihan ya. Wow. Terus tujuannya nih pengen ke pabrik industri atau ke yang lain nih? Semuanya. Semuanya ya. Oke, kita coba semuanya ya. Mbak lulus tahun berapa ini? Kemarin. 2023. Pihak penyelenggara akan menyerap 65% dari total ribuan lowongan pekerjaan. Bursa kerja digelar selama 3 hari mulai dari 28 Mei hingga 30 Mei 2024. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.